Kali ini aku mau bikin masakan spesial ya. Biasanya aku bikin hidangan ini untuk acara-acara spesial. Tapi kali ini aku mau bikin di hari biasa buat teman-teman khususnya. Semoga teman-teman suka ya. Nah, ini namanya adalah bistik perentul. Nah, supaya lebih jelas ini aku kelompok-kelompokkan ya, jadi biar tidak bingung. Untuk bahannya bistik perentul, ini aku pakai sekitar 200 gram daging sapi cincang. Nah, ini aku sudah simpan dari kapan hari ya dagingnya, sudah lama. Lalu aku pakai 2 butir telur, 5 sendok makan terigu. Berikutnya, merica secukupnya sesuai selera ya. Sedangkan garamnya aku pakai sekitar 3/4 sendok teh. Nah, untuk bahan tambahannya, ini aku pakai bawang goreng. Untuk bawang gorengnya aku pakai nanti sekitar 1 sendok makan ya, untuk gorengannya. Nah, ini namanya perentulnya. Lalu untuk sausnya, aku pakai sekitar 750 cc air. Ini adalah larutan pengental ya. Untuk bahan lainnya aku pakai saus tomat. Ini saus tomat biasa sekitar 1 sendok sayur. 1 sendok sayur mungkin sekitar 4-5 sendok makan ya. Gulanya di sini aku pakai sekitar 3/4 sampai 3,5 sendok makan. Memang banyak ya, karena saus asam manis itu cenderung memakan gula banyak. Nah, jadi butuh manis ya supaya mengalahkan asamnya. Nah, ini tambahan opsional, jika tidak ada bisa diganti dengan tomat biasa dengan penggunaan kecap manis. Tapi nanti sesuaikan ya gulanya karena kecap kan sudah manis. Nah, di sini aku pakai saus samhab ini supaya hasilnya lebih merah. Lalu untuk bumbunya atau garamnya aku pakai sekitar 1 sendok teh. Nah, ini bisa kurang dari itu ya, nanti diicip aja sesuai selera. Lalu merica secukupnya. Nah, ini untuk sausnya ditambah sekitar 1 sendok sayur bawang goreng. Ya, memang agak banyak ya, karena ini untuk sausnya tidak pakai bawang-bawangan. Jadi ini 1 bungkus ini bisa untuk gorengannya dan juga sausnya. Nah, ini cocok ini 2. Lalu pelengkapnya kita akan menggunakan sayuran, bisa direbus, bisa dikukus. Di sini aku pakai buncis dan juga wortel secukupnya ya, sesuai selera. Kalau mau diganti seperti brokoli bisa, atau sayuran lainnya terserah ya, tapi paling cocok memang buncis dan wortel. Lalu ada telur yang sudah direbus. Nah, ini aku sediakan 2 saja nanti untuk dipotong-potong. Nah, sedangkan yang di bawah ini yang aku tutup adalah kentang yang sudah diiris. Nah, jadinya seperti ini. Ini nanti kita akan goreng jadi keripik ya. Nah, ini prosesnya kita potong atau serut ini ya. Nah, kita pakai slicer tadi. Nah, seperti ini. Kentang usahakan pilih yang kentang kuning ya, yang bagus kuning seperti ini, tidak kuning pucat atau cenderung putih. Nah, sesudah dikupas lalu kita serut atau pakai slicer, kita iris tipis sekali. Sesudah itu kita cuci sampai airnya bening. Nah, ini nggak usah ditambahin apa-apa ya. Kalau mau ditambahin garam sedikit ya nggak apa-apa, enggak pun nggak masalah. Nah, ini untuk keripik kentangnya nanti untuk penyajian. Jika teman-teman nggak mau repot, bisa pakai keripik kentang yang siap saji di minimarket ya, seperti merek Citato dan apalah. Tapi usahakan pilih yang plain saja, yang rasanya original. Nah, seperti ini. Bahan lainnya opsional adalah cuka untuk sausnya. Nah, kalau umpamanya mau lebih asam bisa ditambah cuka. Lalu untuk penyajiannya nanti juga bisa ditambahkan irisan cabai rawit. Nah, sudah itu aja. Memang kelihatan bahannya banyak ya dan sedikit rumit kelihatannya. Tapi aslinya gampang banget ini. Oke, kita mulai ya. Nah, di sini aku akan mulai lebih dahulu dengan menggoreng keripik kentangnya.
Ini maaf ya, ada gangguan tetangga lagi renovasi. Nah, ini sembari kita panaskan minyak di wajan, kita tiriskan airnya. Nah, sebelum digoreng, rendam dulu ya. Setelah siap digoreng, kita tiriskan airnya supaya kentangnya tidak berubah coklat. Nah, di sini nanti aku akan pakai satu pan saja untuk semua ya, bikin saus, gorengan, dan juga untuk lain-lainnya. Nah, di sini aku pakai Cosmo pan yang ukurannya large ya, jadi yang paling besar. Ini diameternya adalah 28 cm. Lalu cekungnya luar biasa ya, jadi untuk menggoreng aman, nggak nyiprat-nyiprat terlalu banyak karena dia dalam sekali. Nah, ini pastikan minyaknya panas ya sebelum kita masukkan keripiknya. Pastikan kalau menggoreng tidak terlalu banyak supaya matangnya merata. Saat minyak mulai panas, kita bisa taburkan sedikit tepung. Nah, ini supaya tidak menciprat-ciprat ya nantinya. Saat kentang pertama masuk, aduk ya supaya tidak saling menempel. Nah, setelah itu biarkan nanti sesekali kita aduk kembali. Sembari menunggu, siapkan wadah beralaskan tisu ya, bisa toples. Karena ini aku bikin sedikit, aku pakai plastik aja. Jangan lupa sesekali kita aduk. Jika kentang mencucinya kurang bersih, dia cenderung akan lengket-lengket ya. Jadi usahakan mencuci sampai airnya bening, jadi pati kentangnya itu hanyut bersama air. Pati kentang itu yang membuat kentang saling menempel. Nah, ini kondisinya kentang sudah mulai mengering, tapi belum matang sempurna. Kita tunggu sampai ada yang berubah warna seperti kecoklatan. Nah, setelah ada yang mulai berubah warna, kita bisa lihat ya ini warnanya. Kita kecilkan apinya. Nah, ini saat-saat mudah gosong ya. Jadi kita harus mengecilkan apinya. Lalu kita aduk. Tandanya kentang matang itu minyaknya tenang ya. Jadi tidak berisik. Kalau minyak berisik itu tandanya masih ada kandungan air dalam kentang. Jadi kentang harus digoreng lebih lama untuk menghilangkan airnya. Nah, ini kita lihat mulai kecoklatan. Kita aduk supaya tidak gosong satu bagian, jadi biar rata. Ini kita angkat. Nah, seperti ini keripik kentangnya, cantik kan warnanya, tidak gosong dan warnanya cakep. Renyahnya sudah dapat ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa masukkan dalam plastik, tapi jangan ditutup dulu ya. Pastikan saat menutup entah toples atau plastik ini, pastikan uapnya itu sudah hilang. Jadi tidak ada panasnya ya. Uap panasnya hilang sempurna. Sembari menunggu kentang matang, sebentar lagi kita akan menggoreng perentulnya ya. Nah, ini semua bahan aku campur. Lalu bawang gorengnya aku remas sedikit ya, jadi nanti biar tercampur dengan mudah. Nah, ini kita tinggal aduk aja sampai rata. Nanti sesudah kita angkat kentangnya, kita akan langsung menggoreng perentulnya. Jadi semua yang digoreng, kita goreng dulu. Nah, seperti ini nanti kita siap goreng. Nah, ini gorengan kentang terakhir sudah jadi. Kita menggoreng seperti ini, kecil-kecil saja. Nggak usah dibulat-bulatkan ya, jadi cuma sekedar dicemplung-cemplung aja. Nah, jadi kita sendok, lalu seperti ini.
Ini kita lihat pentulnya sudah mulai matang ya, warnanya sudah cantik. Nah, sebentar lagi kita bisa angkat. Pastikan warnanya sudah seperti coklat yang paling tua. Nah, seperti warnanya ini. Nah, saatnya kita angkat. Ini pastikan gorengnya pakai api kecil ya, jadi tidak mudah gosong dan matang sampai dalam. Selanjutnya menggunakan wajan yang sama kita didihkan air untuk merebus sayurannya ya. Setelah mendidih kita masukkan sayurannya. Nah, aku suka pakai cara ini ya untuk merebus sayuran. Nah, jadi nanti matangnya bisa cepat. Jadi direbus berdua. Pastikan yang matang dulu ditaruh di atasnya. Ini wortelnya matang dulu ya, jadi harus kita angkat. Nah, ini boleh teman-teman kalau mau rendam di air dingin ya, untuk mencegah supaya warnanya tidak berubah gelap. Tapi aku nggak apa-apa, nggak masalah kalau berubah warnanya. Nah, ini airnya keruh ya karena bekasnya menggoreng minyak tadi, menggoreng menggunakan minyak. Nah, ini kita tunggu sampai buncisnya juga matang. Nah, ini setelah kita tiriskan sayurannya, sayurannya matang semua, kita bersihkan menggunakan tisu saja ya. Nah, ini jadi satu wadah ini buat memasak maraton ya, tidak ganti-ganti alat masak. Untuk sausnya kita tinggal campur semua bahannya, kecuali larutan pengental. Karena bumbunya tidak pakai bawang-bawangan, bawang gorengnya masukkan. Nah, tidak usah diremas ya, dia nanti akan melembek dengan sendirinya. Nah, ini kita aduk rata, lalu kita didihkan. Biasanya aku bikin saus ini dalam jumlah 2 kali lipat ya. Ini aku pakai bahan separuhnya, tapi menurut aku manisnya masih kurang. Jadi kita tambah lagi sekitar 1 sendok makan ya. Kadang memasak itu seperti itu, bahan itu tidak bisa kadang kita bagi 2, ada yang berubah. Nah, itu sesuaikan aja ya. Pokoknya sebelum dikentalkan pastikan rasanya sudah pas ya. Nah, ini kita kucurkan, pastikan sudah mendidih ya sausnya. Nah, kita tinggal sesuaikan mau kekentalannya seberapa. Nah, ini sudah mengental seperti ini. Tadi nggak fokus ya kameranya. Nah, ini sudah siap kita angkat, kita matikan apinya. Kalau suka asam bisa ditambah cuka ya, tapi menurut aku ini sudah asam. Nah, ini aku matikan. Kita siap sajikan. Nah, seperti ini jadinya. Ini bisa disajikan seperti ini, bisa disajikan seperti yang foto aku tampilkan ya. Tergantung mau acara apa. Ini cocok untuk arisan, untuk hidangan pesta, untuk acara spesial. Cara penyajiannya seperti ini. Kita bisa ambil setiap macamnya sedikit-sedikit saja. Seperti ini, sayurannya bisa lebih banyak ya kalau mau. Lalu kita taburi dengan kentangnya. Kalau mau bisa ditambah dengan cabai rawit bila suka. Nah, seperti ini rasanya sausnya asam manis. Lalu ada gurih dari dagingnya, dari telurnya. Ini sangat spesial ya, cocok untuk hidangan pesta. Bikinnya nggak ribet kan? Oke, kalau yang suka resepnya jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya. Sampai ketemu di resep berikutnya. Bye.